Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Selama bertahun-tahun rakyat Indonesia itu digembar-gemborkan oleh berita-berita tentang Crazy Rich. Crazy Rich dari Bandung, Crazy Rich dari Surabaya, dari Medan, dan lain sebagainya. Yang siapakah orang-orang yang dimaksud dengan Crazy Rich itu adalah orang-orang yang menampakkan kemewahan dan kekayaan yang sangat fantastis di media sosial. Biasanya mereka menampakkan diri sedang jalan-jalan ke Eropa, atau mereka sedang menggunakan atau membeli mobil-mobil yang super mewah, atau tas-tas mereka, baju-baju mereka, aksesoris mereka semuanya branded dan lain sebagainya. Dan orang-orang Indonesia kemudian menimpali, Sultan mau bebas, karena mereka memang biasa melakukan hal-hal yang gila gara-gara mereka terlalu kaya. Ceritanya seperti itu, narasinya seperti itu. Tetapi pada akhirnya banyak juga di antara kita yang sekarang tersadarkan bahwa banyak di antara Crazy Rich itu yang palsu, karena media-media sosial juga pada akhirnya membongkar bahwa mereka tidak kaya, dan atau kekayaan mereka ternyata didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan penipuan. Dan akhirnya banyak juga di antara mereka sekarang yang berurusan dengan polisi dan sebagainya. Nah, di episode kali ini kita akan membedah terkait dengan Crazy Rich itu, dan kita harus memisahkan mana orang yang kaya betulan dengan mana yang sok kaya agar kita tidak tertipu, karena beberapa di antara mereka menjadi sangat berbahaya karena kesalahpahaman masyarakat terhadap status kekayaan mereka. Jadi ayo kita mulai. Salah satu cara terbaik untuk membedakan mana orang kaya sungguhan dengan mana orang yang tidak kaya tetapi pengen terlihat kaya itu adalah dengan memperhatikan apa yang selama ini mereka pamerkan. Jadi begini Baraya, kita selama ini sudah mengetahui bahwa kebanyakan faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kaya dan miskin itu adalah mentalitas. Mentalitas kaya dan mentalitas miskin. Saya pikir udah ada terlalu banyak buku dan jurnal terkait dengan masalah yang seperti ini. Misalkan seperti ini Baraya, Baraya sekarang saya kasih duit 1 miliar rupiah. Nah, Baraya akan digunakan untuk itu. Sebagian besar di antara kita ketika mendapatkan uang 1 miliar, maka mereka akan kebingungan untuk membeli apa. Nah, itu adalah mentalitas orang miskin. Bahkan banyak di antara mereka yang akan berpikir, itu mah kan cuman kalau, cuman ngayal, apa gitu ya. Dan hal yang semacam itu. Sedangkan orang-orang yang bermental kaya, itu adalah orang yang bermental hipotetis. Jadi, seandainya saya dapat duit 1 miliar, maka saya akan mendapatkan ini dan itu, saya akan membeli ini dan itu, saya akan menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi, mereka itu punya visi hidup yang jelas. Kalau saya dapat duit segini, saya mau apa? Maka ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang segitu, ketika mereka benar-benar mendapatkannya, maka mereka akan menggunakan itu dengan si efektif dan si efisien mungkin. Beda sama orang-orang yang tidak memiliki visi. Mereka akan, masa saya dapat duit segitu? Bercanda kali, saya emang gak akan ngayal kayak gitu, yang penting besok makan. Kan itu kita bisa membedakan mana orang kaya dengan mana orang miskin. Nah, tapi fokusnya adalah mentalitas orang kaya dan mentalitas orang miskin itu sangat berbeda. Nah, karena itu, maka cara terbaik untuk melihat orang kaya dan orang miskin itu adalah orang kaya itu akan memamerkan apa yang menjadi hasil karyanya, sedangkan orang miskin itu akan menunjukkan apa yang berhasil mereka beli. Itu fokus utama kita itu. Jadi kalau misalkan kita melihat kebiasaan-kebiasaan orang super kaya di dalam maupun di luar negeri, maka mereka itu tidak terbiasa untuk memamerkan apa yang berhasil mereka beli. Kenapa? Karena mentalitas orang kaya itu fokusnya pada berkarya, punya visi, berkarya, kemudian dijual, akhirnya dapat duit. Dia kaya itu karena dia dapat duit. Dia dapat duit itu karena berkarya. Maka fokus mereka itu adalah berkarya. Jadi bukan memamerkan apa yang berhasil mereka beli, tetapi memamerkan apa yang berhasil mereka capai. Maka Mark Zuckerberg tidak pernah memamerkan seumur hidupnya koleksi mobil paling mewahnya. Tidak pernah memamerkan sengaja gerbek rumah gitu ya, rumah yang super besar dari dirinya. Tidak. Yang dia selalu pamerkan itu adalah, ini adalah visi terbaru Meta, ini adalah program terbaru Facebook, ini adalah layanan WhatsApp yang terbaik dan sebagainya. Karya-karya, ide-ide, pemikiran, gagasan yang mereka pamerkan itu adalah seperti itu. Jadi bukan apa yang mereka beli. Sedangkan orang-orang yang miskin yang pengen terlihat kaya adalah memamerkan apa yang berhasil mereka beli. Kenapa? Karena fokus pikiran orang miskin itu adalah saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen beli itu. Karena fokus orang miskin saya pengen itu, maka dia hanya memamerkan apa yang berhasil dia beli. Jadi kalau misalkan Baraya menemukan ada orang di medsos yang kemudian menunjukkan saya baru beli mobil ini sekian miliar rupiah, walaupun terlihat kaya, mentalitasnya jelas mentalitas fakir miskin. Kemudian fokus kita yang kedua untuk bisa membedakan mana orang yang kaya sungguhan dengan mana orang yang miskin itu adalah dilihat dari bagaimana cara mereka cari perhatian.
Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kita masuk pada psikologi yang paling dasar. Misalkan begini Baraya, hanya orang yang tidak pernah senang, yang tidak bahagia, yang bersenang-senang. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta orang lain menghormati dirinya. Hanya orang yang tidak dipercaya saja orang yang gemar sekali untuk bersumpah. Kan begitu. Jadi rumusannya itu sangat sederhana. Di negara-negara di dunia, hanya negara-negara komunis saja yang menggarisbawahi bahwa negaranya itu adalah republik demokrasi gitu. Hanya negara komunis. Kenapa? Karena negara komunis tidak diakui demokrasi. Kan begitu. Jadi seseorang itu berusaha untuk menunjukkan, mengakui sesuatu yang ingin dia tunjukkan yang tidak diakui oleh orang lain. Jadi orang-orang yang super kaya, yang sudah mendapatkan pengakuan bahwa dirinya kaya, dia tidak pernah mau menunjukkan bahwa dirinya kaya. Dia silent, dia senyap, dia diam, karena bahkan dengan pakaian paling gembel sekalipun, ketika dia masuk bank, orang semuanya hormat ke dia. Sedangkan orang kaya palsu, dia tahu dirinya palsu dan orang-orang di sekelilingnya tahu bahwa dia orang kaya palsu. Maka bagaimana caranya agar dia tampak menjadi kaya? Dia harus menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang memiliki atribut-atribut kekayaan. Dia bahkan mengorbankan kenyamanan, mengorbankan privasi, mengorbankan hal-hal yang semacam itu. Kemudian poin ketiga, menghujani. Kemudian poin ketiga, cara terbaik untuk bisa membedakan mana fakir miskin yang ingin terlihat kaya dengan mana orang kaya sungguhan adalah bahwa orang-orang kaya itu hidupnya normal, dalam artian dia tidak sempurna. Sedangkan orang yang sok kaya biasanya diberitakan terlalu sempurna. Terlalu sempurna maksudnya begini Baraya, orang-orang sok kaya itu masih muda, ganteng, tapi penghasilan miliaran rupiah, ceweknya cantik-cantik, kemudian mobilnya mewah dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang kaya beneran biasanya begitu banyak kontroversi terkait dengan dirinya. Misalkan kita mengetahui Elon Musk itu banyak sekali pengkritiknya, gara-gara kebijakan-kebijakannya dianggap melampaui batas. Mark Zuckerberg itu dianggap perusak mentalitas masyarakat dan generasi muda karena bikin Facebook dan Meta dan hal-hal yang semacam itu. Jadi, atau misalkan yang di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, Pak Hartono, itu adalah pemilik rokok yang dianggap merusak kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Maksudnya begini, orang yang super kaya beneran itu sangat-sangat kontroversial, sangat-sangat tidak sempurna. Karena apa? Karena alamiah. Satu-satunya cara untuk memperlihatkan manusia yang sepenuhnya sempurna adalah dengan membubuhi dirinya dengan kebohongan. Itu satu-satunya cara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Jadi kalau Baraya menemukan ada orang yang terlalu sempurna, ada banyak kebohongan di situ. Karena kodrat manusia pada dasarnya memiliki kesalahan dan kelemahan. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menggarisbawahi kalau ada orang yang terlalu kaya, di usia muda sudah sangat kaya, kemudian ganteng dan bagi-bagi duit kemana-mana dan sebagainya, maka hampir pasti bahwa dia adalah orang yang kaya palsu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang menjadi bahan pikiran kita adalah orang-orang kaya, super kaya beneran itu sangat kontroversial karena setiap kebijakan kecil yang dia ajukan, setiap keputusan yang keluar dari mulutnya itu dampaknya, impactnya sangat besar buat masyarakat secara luas. Semakin dia kaya betulan, semakin besar impactnya terhadap masyarakat. Itu pentingnya. Jadi ketika misalkan pabrik rokok ini yang terbesar di Indonesia bikin kebijakan ini, impactnya luar biasa. Ratusan ribu pegawainya bakal begini, orang-orang di seluruh Indonesia bagai begitu dan sebagainya. Karena apa? Karena orangnya super kaya, dampaknya besar. Maka dia kontroversial, maka dia nampak tidak sempurna, maka perjalanan hidupnya itu penuh dengan liku-liku. Sedangkan orang yang kaya bohongan, itu dia mau pamer ini, mau pamer itu, mau apa, dia tidak kontroversial, dia tetap sangat mulia, sangat sempurna dan sebagainya. Karena apa? Karena ada penuh kebohongan di situnya. Karena setiap apa yang keluar dari kata-katanya tidak memiliki dampak yang sangat besar buat lingkungan, dan karena itu, karena dia memang tidak besar kan, dan karena itu maka dia tidak menjadi kontroversial. Gitu kan? Jadi ini sebenarnya adalah permainan logika dan masalah psikologi yang sederhana, tetapi saya harap Baraya bisa memahaminya agar Baraya tidak tertipu dan agar Baraya tidak silau terhadap orang-orang yang semacam itu. Kalau misalkan Baraya menemukan ada orang yang kaya dan kemudian menunjukkan kekayaannya kemana-mana, kalaupun dia kaya beneran, kalaupun ya, maka harus kita pahami bahwa standar dan keinginan dirinya tentang kekayaan itu belum tercapai karena dia belum bersyukur. Dia belum menjadi pribadi apa adanya. Dia masih terjajah oleh pikiran, gagasan, dan penilaian-penilaian dari orang lain. Dan dia berusaha untuk mengikuti standar dari orang lain. Orang super kaya, dia tidak mengikuti standar orang lain. Dia yang menciptakan standar bagi kebanyakan orang. Sedangkan orang yang sok atau yang pura-pura kaya, itu berusaha
untuk menciptakan imajinasi dan membayangkan apa yang diharapkan oleh orang lain, kemudian dia menjadi sosok yang seperti itu, walaupun hanya dalam imajinasinya saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.